Klaten Utara. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga senantiasa dirahmati Allah ya, dan kalian senantiasa sehat. Oke, sudah lama kita tidak bertatap muka, kita bertemu lagi di kelas 9. Selamat kalian telah naik kelas di kelas 9. Oke, nah bahasa Indonesia di kelas 9 sekarang itu adalah saya yang mengampu. Jadi untuk hari ini kita akan melakukan orientasi materi. Nah, orientasi materi itu apa? Nah, orientasi materi itu adalah perkenalan materi yang akan kita pelajari selama di kelas 9. Khususnya hari ini kita akan membahas tentang materi kelas 9 semester 1. Jadi perhatikan baik-baik ya, supaya nanti di kelas 9 tidak ada materi yang tercecer. Nah, siapkan alat tulis kalian, siapkan buku, siapkan pulpen, dan lain sebagainya supaya kalian bisa mencatat materi yang akan kita pelajari selama kelas 9 di semester 1. Oke, sudah siap ya? Oke, karena kalian sudah siap, kita akan membahas satu persatu materi yang akan dipelajari selama kelas 9. Oke, yang pertama itu ada apa? Nah, yang pertama itu adalah ada teks laporan hasil percobaan. Nah, ada yang pernah mendengar teks laporan hasil percobaan? Nah, teks laporan hasil percobaan ini berarti dihasilkan dari hasil penelitian atau hasil praktikum. Nah, ini masih ada kaitannya dengan mata pelajaran IPA. Nah, ketika kalian melakukan percobaan di mata pelajaran IPA, sebaiknya kalian membuat teks laporan hasil percobaan. Nah, isinya itu tentang apa? Isinya itu tentang apa yang kalian siapkan, lalu apa hasilnya, bagaimana tadi prosesnya. Nah, itu tadi teks laporan hasil percobaan. Nah, itu tadi ada di bab pertama. Oke, bab pertama ya. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang apa? Nah, yang kedua kita akan membahas tentang pidato persuasif. Nah, pidato persuasif itu apa ya, Us? Nah, pidato persuasif itu sama dengan pidato-pidato yang kalian lihat selama ini. Jadi, yang namanya pidato berarti kan berbicara di depan umum. Nah, selain berbicara di depan umum, itu pasti ada tujuannya, yaitu persuasif atau mengajak. Nah, di bab 2 itu kita membahas tentang itu tadi, pidato persuasif. Betul ya? Yang pertama tadi ada apa? Yang pertama tadi adalah ada teks laporan hasil percobaan. Lalu yang kedua itu adalah pidato persuasif. Oke, berarti setelah kedua ini nanti kalian akan melakukan kegiatan penilaian tengah semester. Nah, jadi dua hal itu tadi ya. Ada teks laporan hasil percobaan dan ada yang kedua itu adalah pidato persuasif. Betul. Nah, setelah PTS kalian akan mengikuti kegiatan pembelajaran secara online lagi dengan materi cerpen. Nah, cerpen kalian pasti sudah mendapatkan di kelas-kelas sebelumnya. Nah, cerpen berarti yang ada di dalam cerpen itu ada apa saja ya? Berarti kita membahas tentang unsur intrinsik, bisa kita bahas tentang majas atau gaya bahasanya, alurnya, dan lain sebagainya. Lalu setelah ada cerpen, yang keempat itu adalah kita membahas tentang buku fiksi. Nah, buku fiksi ini apa yang dibahas? Nah, buku fiksi ini adalah dibahas tentang metode cara membaca buku fiksi supaya efisien. Jadi, selain kita membaca, kita bisa mengerti intinya. Nah, itu menggunakan metode, tidak hanya asal membaca semuanya ya. Oke, kita ulang sekali lagi. Yang pertama tadi ada apa? Yang pertama adalah tadi ada teks laporan hasil percobaan. Lalu yang kedua itu adalah ada pidato persuasif. Yang ketiga itu ada cerpen. Dan yang keempat, yang terakhir ini tadi adalah buku fiksi. Nah, sudah dicatat? Dicatat dulu ya. Nah, keempat ini kita pelajari di semester 1. Setelah 4
bab ini kita pelajari, berarti kita masuk ke penilaian akhir semester atau kita kenal sebagai PAS. Sudah paham di sini ya? Karena tadi sudah dibahas, sekarang saya akan membahas sedikit lebih dalam lagi. Nah, yang pertama tadi apa? Masih ingat? Coba, kalian sudah menulis kan? Nah, yang pertama tadi adalah ada teks laporan hasil percobaan. Nah, di teks laporan hasil percobaan ini pasti kita akan melakukan sebuah praktik ya, atau penelitian ilmiah. Nah, di dalam penelitian ilmiah berarti alangkah baiknya kita menggunakan sumber-sumber yang ilmiah. Nah, ketika kita menggunakan sumber bacaan yang ilmiah, berarti kita wajib mencantumkan dari mana kita mendapatkan sumber itu. Nah, itu kalau kita menggunakan pencantuman itu, kita harus menyertakan daftar pustaka. Nah, yang namanya teks itu pasti ada strukturnya. Selain struktur, ada daftar pustaka. Selain itu ada apa lagi? Yaitu ada yang namanya kalimat majemuk, atau yang nama lainnya itu adalah kalimat kompleks. Bab kedua kita sudah masuk ke pidato persuasif. Nah, pidato persuasif tadi kita membahas tentang apa saja? Yaitu adalah tentang kalimat persuasif atau kalimat ajakan. Selain itu ada apa lagi ya? Yang pertama itu adalah tentang kalimat. Nah, kalimat apa yang dibahas di dalam pidato persuasif? Yang pertama itu adalah tentang kalimat transitif dan kalimat intransitif. Catat ya. Di bab 2 kita membahas tentang kalimat transitif dan kalimat intransitif. Lebih dalamnya nanti kita akan membahas pada video berikutnya. Oke, nah itu tadi kan dua hal ya, dua bab. Sekarang kita masuk ke bab 3. Bab 3 kita tadi membahas tentang apa? Masih ingat? Bab 3 kita membahas tentang cerpen. Yang saya katakan tadi, cerpen di dalamnya kita membahas tentang apa saja? Yang pertama itu tadi adalah unsur intrinsik. Oke, kalian mungkin masih ingat? Saya tanyakan, unsur intrinsik itu ada berapa aja? Ada 7. Nah, 7 itu apa saja? Mungkin kalian bisa ya sambil menulis, sambil mengira-ngira apa saja yang akan dibahas. Nah, yang pertama itu adalah tentang penokohan ya. Lalu yang kedua itu adalah tentang tema. Yang ketiga itu tentang alur. Oke, yang keempat itu adalah tentang gaya bahasa. Yang kelima tentang amanat. Yang keenam ada yang tahu? Yang keenam itu adalah tentang sudut pandang, dan yang ketujuh itu adalah tentang latar. Nah, latar itu ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Ya, paham ya? Itu mudah kok. Jadi kalau kalian menyimak dengan baik, insya Allah kalian bisa memahami materi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak ada yang sulit ya. Oke, selain itu tadi di dalam cerpen kita membahas tentang gaya bahasa. Gaya bahasa itu apa? Gaya bahasa itu nama lainnya adalah majas. Majas yang sering keluar itu adalah majas hiperbola. Lalu ada majas personifikasi, ada majas litotes, ada majas metafora, dan lain sebagainya. Ada banyak lagi ya. Oke, tadi bab 3. Sekarang kita masuk ke bab 4. Oke, nah di bab 4 tadi kita membahas tentang apa? Masih ingat? Di bab 4 kita membahas tentang buku fiksi. Nah, di dalam buku fiksi ini kita perdalam beberapa hal. Yang pertama itu adalah tentang metode SQ3R. Nah, metode SQ3R ini adalah metode untuk memahami bacaan. Jadi tidak asal membaca tapi tidak tahu intinya. Nah, metode ini digunakan untuk kita lebih memahami teks yang kita baca itu tadi. Oke, selain metode SQ3R, kita juga membahas tentang merangkum teks. Nah, merangkum teks yaitu teks fiksi ya. Lalu selain merangkum teks, kita juga akan berlatih tentang membuat sinopsis. Kalian tahu apa itu sinopsis? Sinopsis itu adalah
ringkasan dari suatu karya sastra. Oke, sampai di sini dulu. Saya harap kalian tidak ada hal yang ketinggalan dari yang saya utarakan itu tadi. Oke, nah supaya nanti kalian tidak boros kuota, saya sarankan untuk menyimpan tayangan yang saya buat dengan cara klik yang ada di YouTube kalian, disimpan. Nah, itu diklik ya. Nah, nanti pembelajaran tentang materi bahasa Indonesia yang akan saya berikan insya Allah akan di-share di YouTube-nya M+ TV. Oke. Nah, sumber belajar yang saya gunakan yaitu buku ini ya. Buku Erlangga kelas 9. Jadi kalian bisa menyaksikan video saya sambil membuka buku ini. Jadi jangan sampai kalian tidak ada buku ini karena saya menggunakan buku ini. Oke? Nah, adik-adik sahabat M+ Clara, saya ingatkan sekali lagi untuk kalian di rumah jangan lupa subscribe